Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan karunia kepada kita berupa nikmat yang apabila kita diminta untuk menghitungnya, kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung-hitungnya. Oleh karenanya, tidak ada alasan lagi kita itu untuk tidak bersyukur atas karunia dari Allah SWT ini. Semoga dengan rasa syukur itu, kenikmatannya sudah pernah kita rasakan, ini semakin ditambah oleh Allah, sehingga kedekatan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah semakin kuat. Salawat salam semoga senantiasa dicurahkan kepada manusia terbaik, manusia yang menjadi teladan umat manusia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah subuh sekalian rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan landasan-landasan teori tentang ketuhanan, tentang ketauhidan. Nah, sekarang ini kita berusaha mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ibarat landasan teori itu adalah sebuah pernyataan textbook gitu ya. Namun yang paling utama di samping teori ini adalah bagaimana kita mencoba untuk mempraktekkannya. Bagaimana kita mensikapi dalam kehidupan sehari-hari dengan mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Ini yang memang jauh berlipat-lipat lebih berat. Ya, jauh berlipat-lipat lebih berat dari sekedar memahami teori. Bahasanya almarhum Ustaz Abdullah Said itu, kita ini bukan hanya sekedar di alam pernyataan, tapi di alam yang nyata. Kita ini bukan hanya sekedar di alam cerita, tapi memang kita ini di alam realita. Lah ini bagaimana bentuknya? Bapak saudara sekalian yang berbahagia, di mana semua aktivitas kehidupan kita yang kita hadapi ini tidak terlepas dari kehendak Allah. Baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik itu yang membahagiakan atau susah, itu semuanya adalah tergantung manusia itu sendiri mensikapi masalah tersebut. Tidak sedikit praktek tentang ketuhanan ini, tentang ketauhidan ini, salah satu contohnya itu adalah di zaman sahabat, ya, di zaman sahabat, bukan di zaman sahabat, zaman Rasulullah ya, yang terjadi kepada Sahabiyah ya, di mana anaknya meninggal, namun bagaimana dia menunjukkan bahwa sikap ketuhanannya, sikap ketauhidannya, bahwa meninggal ini adalah atas kehendak Allah. Maka pada saat itu suaminya pulang dari medan perang, dia tetap menyambut seakan-akan tidak ada apa-apa. Sehingga suatu saat dia bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, bagaimanakah seandainya kita ini mendapatkan pinjaman, terus pinjaman tersebut diminta oleh sang pemiliknya. Sikap kita bagaimana?"
ya tentu saja harus kita kembalikan dan kita serahkan kepada pemiliknya. Demikian juga apa yang terjadi kepada anak kita. Anak kita adalah pinjaman Allah. Dan anak kita ini sudah diminta oleh pemiliknya. Maksudnya anak kita sudah meninggal beberapa waktu yang lalu sebelum jenengan datang. Marahlah itu karena sudah selesai semuanya urusannya, baik urusan dapur, urusan kasur, sudah selesai semuanya. Nah, akhirnya mengadulah sang suami ini kepada Ummu Sulaim ya, itu Ummu Sulaim. Yang terjadi pada Ummu Sulaim. Akhirnya suaminya Ummu Sulaim ini mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, istriku berbuat begini. Maka Rasulullah bahkan menyatakan, maka apa yang engkau lakukan selama semalam itu akan mendapatkan keberkahan dan akan mendapatkan generasi yang lebih baik lagi. Tapi bukan berarti terus kita boleh membunuh anak kita biar mendapatkan generasi yang lebih baik ya. Tapi itu adalah bentuk ketauhidan Bapak Saudara sekalian. Tadi bentuk ketauhidan, bentuk keyakinan kepada Allah. Nah, bagaimana praktek keseharian kita? Maka kita ini dalam praktek kesehariannya sebagai bentuk keyakinan kita atas adanya Allah ya. Kalau dalam teorinya kan Allah berada di atas arsy ya. Allah adalah Maha Pencipta dan semua yang ada adalah ciptaannya. Allah adalah yang Maha Pemberi, Allah yang Maha Kasih. Permasalahannya sekarang bagaimana kita ini meyakini bahwa apa yang kita hadapi, apa yang kita rasakan selama ini betul-betul kita sandarkan kepada Allah. Betul-betul kita rasakan bahwa itu semuanya adalah tidak terlepas dari peran Allah gitu. Pada saat kita itu melakukan sesuatu dan berhasil, terus di situ tidak mengatasnamakan Allah SWT, maka itu adalah sebenarnya sebuah kesyirikan. Karena tidak kita sandarkan kepada Allah, sehingga di situ nanti muncul rasa sombong bahwa kalau tidak saya yang melakukan tidak akan jadi. Inilah karya saya. Ini kalau tidak saya yang melakukan maka tidak mungkin akan terjadi. Bapak Saudara sekalian, kalau orang itu sudah beriman kepada Allah dan motivasi kerja dan kinerjanya itu adalah karena Allah, maka semuanya itu tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain Allah SWT. Hatta itu daun yang jatuh dari rantingnya, itu tanpa kehendak Allah tidak akan pernah jatuh. Demikian juga apapun yang kita lakukan ini. Sehingga baik dan buruk itu hanya persepsi. Ya, baik dan buruk itu hanya persepsi. Tidak sedikit kita ini, katakan kita sudah punya impian. Terus impian itu sudah kita upayakan semaksimal mungkin. Ternyata impian itu tidak terwujud. Kadang-kadang kita juga menyalahkan sana sini karena tidak terwujudnya impian tersebut. Sementara dalam ilmu tauhid, di situ semuanya ada hikmah, semuanya ada ilmu, semua ada pembelajarannya. Banyak hal yang bisa kita ambil, kita tarik hikmahnya. Kalau seandainya kita itu melakukan sesuatu terus kita sudah mengerahkan segala daya dan upaya, ternyata tidak diberi keberhasilan oleh Allah SWT. Yang pertama, kita harus memang introspeksi diri. Kenapa ya kok tidak berhasil? Oh, ternyata kesiapannya kurang. Oh, ternyata prakteknya menyimpang dari apa yang sudah kita rencanakan. Yang terakhir yang lebih penting lagi adalah ternyata kalau seandainya itu kita laksanakan dan berhasil, mungkin bisa jadi akan
berdampak negatif kepada diri kita, merugikan orang banyak. Demikian juga pada saat kita itu melakukan sesuatu yang berakhir dengan keberhasilan. Di situ pun juga kalau kita tidak melibatkan Allah dalam pelaksanaan impian itu sendiri atau pekerjaan itu, maka akan menimbulkan rasa berbesar hati atau sombong gitu ya. Dan itu tidak menutup kemungkinan itu penyakit-penyakit hati yang memang harus dihindarkan dalam mempertahankan ketauhidan kita kepada Allah SWT. Jamaah subuh rahimakumullah. Lalu kapan kita ini bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap permasalahan kita? Seringkali kita itu baru merengek-rengek, baru DP-DP gitu ya. Pada saat benar-benar masalah itu mencekik banget, masalah itu mencekam banget, baru kita mencari penolong yang maha penolong itu. Sudah usaha ke sana kemari mencari pertolongan kepada manusia, pertolongan kepada siapapun, sanak famili dan teman-teman dekatnya, bahkan teman jauhnya pun juga diburu. Lupa bahwa ada penolong yang lebih cepat pertolongannya daripada yang lain tersebut, yaitu Allah SWT. Nah, baru saat benar-benar sudah kejepit baru datang kepada Allah. Tapi itu semuanya proses, memang proses agar orang itu selalu diingatkan oleh Allah sebenarnya. Setiap saat, setiap waktu itu sebenarnya selalu diingatkan oleh Allah untuk kembali kepada dirinya, untuk kembali kepada Allah. Bapak-Bapak sekalian, demikian juga bagaimana membangun rasa syukur atas keberadaan Allah, atas nikmat yang diberikan oleh Allah ini juga. Kalau rezeki kita sedang berlimpah, mungkin kita ini seakan-akan orang yang paling bersyukur. Seakan-akan itu ya. Seakan-akan kita itu adalah orang yang paling bersyukur karena rezeki sedang berlimpah. Ya. Teorinya mudah bersyukur, tapi belum tentu juga ada orang yang rezekinya berlimpah itu menghadirkan rasa syukur kepada Allah. Bisa jadi dia itu hanya bersyukur kepada kemampuan berkarya, tidak bersyukur kepada pemberi nikmat itu sendiri. Nah, dalam melatih hal itu agar rasa syukur itu selalu hadir di dalam setiap kesempatan, maka bagaimana kita dalam kesempatan tertentu kita itu mendapatkan musibah tapi masih bisa menghadirkan rasa syukur. Kalau dalam posisi kesulitan, dalam posisi kita ini sedang mendapati hal yang tidak menyenangkan, tapi kita masih bisa menghadirkan rasa syukur di dalam hati kita, maka pada saat kita mendapatkan nikmat-nikmat yang lain yang secara teori itu dan kebanyakan orang itu rasa-rasanya inilah yang namanya nikmat, gitu ya. Itu lebih mudah untuk bisa bersyukur. Nah, ngelatih diri kita ini agar kita itu dalam setiap kesempatan walaupun itu rasanya pahit, ya, kelihatannya pahit, rasanya juga memang pahit, tapi bagaimana kita masih bisa bersyukur. Kenapa? Teorinya gimana? Jadi gini, prakteknya begini. Umpamanya kita ini seperti yang terjadi kemarin, turun, kaki kecocok besi. Bisa enggak pada saat seperti itu kita tetap bersyukur? Ya nesu sedikit enggak apa-apa awal-awal gitu ya. Wah, naruh besi sembarangan. Tapi bagaimana tetap kita bersyukur, alhamdulillah enggak sampai parah, ya. Alhamdulillah masih sekedar cuma robek sedikit, ya. Kita masih bagaimana dalam posisi apapun itu masih kita bisa menghadirkan rasa syukur. Lah disitulah ketauhidan itu semakin kuat. Bahkan juga Bapak-Bapak sekalian, jamaah subuh rahimakumullah, sikap ketuhanan kita sendiri itu juga memang perlu diuji juga, ya, diuji juga. Kadang-kadang berbahaya juga pada saat kita ini merasa hidup, merasa happy, merasa ini pada saat kita ada di pekerjaan-pekerjaan tertentu. Kadang-kadang
memang praktek-praktek seperti orang-orang dahulu itu perlu dipraktekkan untuk menguji ketuhanan kita, untuk menguji ketauhidan kita, untuk menguji sejauh mana keimanan kita kepada Allah SWT. Jadi tidak ada, bagi orang yang beriman itu tidak ada lahan basah, tidak ada lahan kering, tapi semuanya itu di situ ada Allah. Dan itu tidak mudah, tidak mudah untuk menghadirkan dalam segala kondisi, menghadirkan Allah dalam segala kondisi itu tidak mudah. Ya, tidak mudah. Rasa-rasanya kalau kita itu berada di lahan kering, terlepas dari pekerjaan. Sekarang kan seperti saat sekarang ini kan, kalau orang itu sudah dilepas dari pekerjaan, seakan-akan Allah tidak sayang kepada dia. Kalau orang itu di PHK, seakan-akan tidak sayang kepada dia. Padahal di balik itu semuanya ada kebaikan-kebaikan bagi dirinya dan bagi lingkungannya. Bisa jadi pada saat dia dipertahankan dalam pekerjaan itu, bisa jadi malah justru menjadikan kerugian bagi dirinya dan kerugian bagi lingkungan sekitarnya. Nah, hal-hal seperti ini memang untuk menghadirkan hikmah di depan itu memang nggak mudah. Untuk bersabar menunggu apa sih hikmahnya, menerima kenyataan sesak ya, pada saat spontan itu terus kita bisa menerima kenyataan, itu memang nggak mudah. Nah, proses keimanan kita kepada Allah SWT itu melalui perjalanan seperti itu. Terus kapan pertolongan Allah itu datang? Kapan Allah itu bisa benar-benar kita rasakan hadir dalam segala problematika kehidupan kita? Jamaah sekalian rahimakumullah, sebenarnya setiap saat itu Allah itu menghadirkan dirinya kepada kita, menunjukkan dirinya kepada kita. Kalau kita kepingin ketemu Allah, maka hadiri itu anak yatim, maka hadiri itu orang sakit, maka hadiri itu orang susah. Disitulah ada Allah. Prakteknya seperti itu. Dan bahasa teorinya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Dari siapa yang menolong hamba-hamba Allah di muka bumi ini, maka makhluk langit itu akan menolong hamba tersebut. Teorinya kan seperti itu. Namun dalam prakteknya bagaimana kita ini selalu merasakan kehadiran Allah dalam segala kesempatan, dalam segala kondisi. Ini yang memang untuk mempraktekannya itu, Masya Allah ya, butuh riyadhah yang sangat luar biasa, butuh menata hati yang sangat luar biasa. Dan kita ini sebenarnya sudah terlalu sering dihadirkan permasalahan-permasalahan seperti itu. Tinggal sejauh mana peranan hati kita ini, sehingga sejauh mana sandaran hati kita ini kepada Allah. Sehingga orang yang seperti ini, Bapak dan jamaah subuh rahimakumullah, setiap mendapati berbagai macam hal yang tidak menyenangkan, itu tetap happy. Namun dalam prakteknya seringkali orang yang seperti ini terkesan tidak tanggung jawab, nggak peduli dengan urusan, nggak peduli dengan permasalahan begitu. Padahal tetap di sini di hatinya itu sudah di dalam dirinya tetap ada gemuruh yang luar biasa untuk bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Tapi hatinya bisa mensikapinya dengan sama saja antara dapat kenikmatannya berupa materi dengan kenikmatannya berupa masalah. Itu bagi orang yang beriman sebenarnya dua-duanya sama. Dua-duanya sama-sama ujian. Malah justru kadang-kadang kalau kita mendapatkan kenikmatan yang berupa materi berlimpah, itu seringkali justru ujiannya lebih berat. Malah justru kadang-kadang melupakan dirinya kepada Allah. Bahkan dia hanya membanggakan akan kehebatan dirinya, kepintaran dirinya, kinerja dirinya. Nah, akhirnya dirinya sendiri akan menjadi Tuhan. Kalau kita sudah paham demikian, maka jangan pernah merasa berat, jangan pernah merasa sendirian. Setiap dihadirkan problem, setiap dihadirkan masalah, setiap dihadirkan tantangan.
Bagi orang beriman itu justru media untuk mendekatkan diri kepada Allah, bahkan juga media uji. Media uji benar enggak bahwa kita itu menyandarkan semua permasalahan itu kepada Allah. Bentuknya ya kita itu bismillah. Ya. Nasnya sudah jelas, la yukhalifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan memberikan beban melebihi dari kapasitas yang kita miliki. Sebenarnya sandaran sederhana ini saja sudah lumayan untuk menguatkan diri kita. Apalagi kita berkeyakinan bahwa kalau seandainya itu rasa-rasanya itu lebih berat daripada kemampuan kita, ini Allah sedang memberikan pembelajaran kepada kita. Allah sedang memproses diri kita untuk naik kelas gitu loh. Kalau sudah punya keyakinan seperti itu enak. Punya keyakinan bahwa Allah tidak akan memberikan beban lebih berat daripada kemampuan kita. Masa Allah dolim kepada hambanya. Allah itu kasih sayang. Bentuk kasih sayangnya Allah itu malah justru lebih banyak diberikan pada saat kondisi-kondisi susah seperti itu. Disitulah Allah itu senang banget kalau ada hambanya itu ngerengek-ngerengek pada dirinya. Bahkan Allah itu selalu menyuruh untuk meminta kepadanya. Dan Allah itu senang banget kalau dimintai oleh hamba-hambanya. Jamaah sebut rahimakumullah. Karena ke depan ini tantangan kita tidak semakin mudah, tidak semakin ringan. Maka kekuatan iman, kekuatan keyakinan kita kepada Allah, ketauhidan kita kepada Allah ini harus memang dilatih, tidak hanya diteorikan. Ya, harus dilatih dengan praktek-praktek lapangan. Harus dilatih dengan menghadapi berbagai macam problematika kehidupan yang memang baik itu menimpa diri pribadi kita, keluarga kita, maupun komunitas kita. Semuanya itu memberikan pembelajaran yang sangat luar biasa. Kita ini menjadi besar, kita ini bisa melakukan banyak hal, itu juga tidak terlepas dari problematika-problematika yang kita lewati. Akhirnya kan terasa berbeda. Dulu waktu kita sekedar cuma nggak punya duit aja sudah bingungnya setengah mati. Sekarang ini kan kita sudah punya banyak teori untuk mendapatkan duit kan gitu. Demikian juga yang lain-lainnya. Lebih-lebih beban perjuangan kita ini Bapak dan Saudara sekalian, teorinya memang intang surullah yang surkum gitu ya. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan menolong dirinya. Memang ini berangkat dari niat awal. Kalau kita itu sudah niatnya sudah benar, prakteknya sudah benar, insya Allah akhirnya juga akan benar. Nah ini memang baik landasan teori, landasan praktek, dan bagaimana mensikapi keberhasilan itu sendiri. Kalau semuanya awalnya dari Allah, prosesnya dari Allah, dengan Allah, akhirnya juga kepada Allah, maka semuanya akan menjadi enak. Semuanya akan menjadi serba kembali kepada Allah. Itulah yang namanya ketauhidan yang mendalam itu. Lah dalam hal ini, Masya Allah ya, kalau kita melihat problem masyarakat itu kan, kenapa masyarakat itu orang itu sampai menghadapi masalah sedikit saja stres, menghadapi masalah yang hanya sekedar karena hari ini tidak ada makan, besok tidak ada makan, dan beberapa hari tidak ada makan, sampai akhirnya bunuh diri. Itu menunjukkan bahwa ketauhidan kepada Allah rendah. Keyakinan kepada Maha penolongnya Allah rendah. Maha kuasanya Allah rendah. Maha kayanya Allah rendah. Maha rezeki, yang memberi rezeki rendah. Padahal hari-hari kita itu selalu ditolong oleh Allah. Allah itu sudah menyiapkan seluruh rezekinya itu kepada kita. Kita tidak akan diambil oleh Allah, kita tidak akan dimatikan oleh Allah selama jatah rezeki kita itu masih tersisa. Jadi kita ini, makanya silakan diborong, kalau kepingin cepat mati diborong. Jadi diborong, rezeki jatah kita itu segera diborong, dihabis-habiskan. Tapi kalau dihabis-habiskan untuk ditasarufkan ke jalan Allah lagi, malah diperpanjang umurnya. Ini dia, kalau orang banyak bersedekah itu memperpanjang umur itu ya.
ya malah diperpanjang. Tapi kalau dihabis-habiskan untuk dirinya sendiri, ya akhirnya umurnya lebih cepat karena jatah yang diberikan oleh Allah semakin sedikit. Tapi kalau ditasarufkan kembali kepada Allah, disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan dan sebagainya, ya malah semakin bertambah-tambah karena memang janji Allah begitu. Ya. Dalam surat Al-Baqarah begitu, seperti benih ditaruh satu benih tumbuh pohon, tumbuh ranting dan sebagainya, di situ buahnya berlimpah-limpah kan gitu ya. Nah, yang kepengen panjang umur, kepengen hidupnya berkah, ya memang harus terus berpikirnya hanya berpikir berbagi, memberi. Ya. Bukan ya teorinya terima kasih saja, terima dikasihkan gitu. Jadi sikap terima kasih bukan hanya pada saat diberi saja, tapi juga harus dikasihkan. Ya, harus dikasihkan lagi kepada siapa yang memang membutuhkan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Dan pola mengantarkan jamaah, ya, khususnya di komunitas kita ini sederhana tapi sangat menyentuh, ya. Sederhana tapi sangat menyentuh. Agar kita ini berkeyakinan dimanapun itu Allah ada, gitu ya. Dimanapun itu Allah ada, dan dimanapun Allah itu tetap maha penolong, dan dimanapun Allah itu tetap memberikan rezeki. Maka salah satu teori yang dilakukan oleh almarhum Ustaz Abdul Said sederhana banget. Baik itu kader yang berprestasi maupun kader yang selalu membuat masalah. Semuanya tetap dilakukan tesis untuk bagaimana dia mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa, dengan tugas yang lebih berat atau tugas yang lebih menantang atau tugas daerah yang dimana di situ bisa dikatakan tidak ada kenalan, tidak ada siapa-siapa yang dia harus temui. Tapi ketaatan kepada pemimpin itu adalah bagian daripada ketauhidan kita kepada Allah. Ketaatan kita kepada Allah. Tadi kita taat kepada pemimpin adalah taat kepada Allah. Dalam rangka taat kepada Allah. Sami'na wa ata'na itu. Maka pada saat di daerah, kalau kita di sana tidak ada kenalan, tapi harus hidup dan harus eksis, bahkan membawa misi rahmatan lil alamin itu untuk menegakkan Islam di sana, menegakkan peradaban di sana. Akan minta pertolongan kepada siapa lagi yang di situ nggak ada kenalan. Tapi jangan dikira Bapak dan jamaah sekalian rahimakumullah, pada saat orang itu sudah awalnya benar-benar meratap pada ya Allah, tolong ya Allah dipertemukan dengan orang-orang yang bisa menolong perjalanan dakwah saya ini. Setelah ditolong, diberi kemudahan, wah sudah mulai lupa bahwa selama ini adalah atas pertolongan Allah. Malah yang muncul adalah saya bisa begini, bisa begitu dan sebagainya. Akhirnya dia tumbul tenteng, ya. Di mana untuk mewujudkan atau membuktikan bahwa kita itu butuh kepada Allah, yang namanya sholat 5 waktu, sholat nawafil, sholat tahajud, baca Quran, dzikir dan sebagainya, semuanya ada hikmah-hikmah yang menunjang agar ketauhidan kita ini tetap eksis. Bahkan tidak sekedar eksis, tapi ketauhidan kita ini semakin menguat sebagaimana Nabi Ibrahim saat dia sudah yakin, dia sudah tahu, saya sudah yakin ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhanku kan ya. Tapi aku perlu bukti agar menguatkan keyakinanku. Demikian juga Nabi Musa juga begitu. Saya sudah yakin ya Allah Engkau adalah Tuhanku, tapi aku pengen tahu Engkau seperti apa. Sekelas Nabi aja kadang-kadang masih kepengen lebih dari itu gitu ya, lebih dari keyakinannya. Nah, apalagi kita ini bukan siapa-siapa gitu ya, bukan Nabi, bukan kiai, bukan ulama, bukan sahabat yang dekat dengan Nabi. Tapi tetap kita ini diberi kesempatan yang sama, ya, diberi kesempatan yang sama untuk bagaimana kita ini bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam fenomena kehidupan yang kita hadapi. Jadi saudara sekalian, tidak hanya bentuk-bentuk ibadah ritual
untuk mendekatkan diri kepada Allah itu. Untuk mempertajam perkenalan kita, bahkan tidak perkenalan kita saja, tapi penghambaan kita kepada Allah itu dalam segala hal. Dalam segala hal. Bagaimana membangun rasa bahwa dalam setiap aktivitas itu selalu melibatkan Allah itu ya. Dan kita juga merasakan bahwa peran Allah dalam aktivitas kita itu sangat besar setiap saat. Kalau sudah seperti itu, jamaah sekalian rahimakumullah, tidak perlu ada kekhawatiran. Tidak perlu ada kekhawatiran. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Gitu ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah atas ketuhanannya itu, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka malaikat atau makhluk-makhluk langit itu akan turun untuk membantu, ya, membantu berbagai macam kedekatan dirinya kepada Allah, aktivitasnya ibadah kepada Allah, demikian juga aktivitas duniawi yang semata-mata hanya karena Allah. Nah, mudah-mudahan kemarin banyak di alam cerita, alam pernyataan atau alam teori, dalil. Nah, saat ini kita bagaimana mempraktekkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan ujian, cobaan, rintangan, hambatan itu menjadikan kita semakin kuat, semakin yakin bahwa peran Allah itu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.